Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahzimatun Naili dengan NIM 410142018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS saya pada mata kuliah Manajemen Sekolah. Yang pertama, nomor 1 adalah kemukakan pendapat tentang yang A. Hakikat manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan faktor yang paling penting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang keberhasilannya diukur oleh prestasi yang didapat. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan harus menggunakan suatu sistem. Artinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang di dalamnya terdapat komponen-komponen terkait seperti guru-guru, staf TU, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, anak didik, dan lain-lain harus berfungsi optimal yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pimpinan. Tantangan lembaga pendidikan adalah mengejar ketertinggalan, artinya kompetisi dalam meraih prestasi terlebih dalam menghadapi persaingan global. Sekolah juga sebagai lingkungan sangat kompleks, perlu melakukan manajemen untuk menerbitkan sekolah agar proses pembelajaran berjalan lancar. Pada dasarnya, manajemen sekolah merupakan aplikasi dari ilmu manajemen dalam kegiatan persekolahan. Kegiatan persekolahan akan berjalan dengan lancar dan baik jika diatur atau dikelola dengan tepat. Kemampuan dan penguasaan manajemen sekolah akan mengantarkan sekolah mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam mengelola sekolah tentu diperlukan landasan-landasan yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengelolaan demi tercapainya tujuan. Yang kedua adalah proses manajemen sekolah. Proses manajemen sekolah adalah kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan dalam manajemen sekolah, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Ada 5 unsur manajemen sebagai proses. Yang pertama, adanya suatu proses. 2. Adanya penataan. 3. Adanya sumber-sumber potensial yang wajib dilibatkan. 4. Adanya tujuan yang hendak dicapai. Dan yang kelima, ada pencapaian tujuan diupayakan secara efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses manajemen sekolah adalah kebijakan sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, peran orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, dan pengembangan profesi. Kemudian, ada 2 kegiatan dalam proses manajemen sekolah. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actualing, pengawasan atau controlling, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian. Kemudian ada kegiatan operasional yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan penghapusan. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan tentang sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah yaitu lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal yang didirikan oleh negara ataupun swasta dengan tujuan memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik muridnya melalui bimbingan para guru atau pendidik. Fungsi-fungsi sekolah. Yang pertama, sebagai lembaga pendidikan formal yang meliputi organisasi, sistem sosial, dan agen perubahan. Kemudian yang kedua, terhadap pembangunan masyarakat, yaitu mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Kemudian fungsi lainnya meliputi memberikan pengetahuan umum, keterampilan dasar, membentuk pribadi sosial, menyediakan SDM, dan alat transformasi kebudayaan. Kemudian, sistem sosial merupakan ciptaan dari manusia karena manusia adalah makhluk sosial. Sekolah sebagai sistem sosial pada hakikatnya merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-beda, di mana masing-masing bagian tersebut terkonsentrasi pada suatu kekuatan legal struktural yang menggerakkan daya orientasi demi mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, sistem sosial tersebut bermuara pada status sekolah sebagai lembaga formal. Sosialisasi dan enkulturasi melalui pendidikan dengan belajar adat atau kebiasaan sosial.
Kemudian ada 10 variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial, yaitu kebijakan dan politik sekolah, budaya sekolah dan kurikulum yang sembunyi, gaya belajar dan sekolah, bahasa dan dialek sekolah, partisipasi dan input masyarakat, program penyuluhan atau konseling, prosedur asesmen dan pengujian, materi pembelajaran, gaya dan strategi belajar, sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Organisasi adalah aktivitas dalam membagi-bagi kerja, menggolong-golongkan jenis pekerjaan, memberi wewenang, menetapkan saluran perintah dan tanggung jawab. Seperti halnya organisasi bisnis atau sebuah rumah sakit sekolah memiliki tujuan kelembagaan yang jelas. Dalam organisasi sekolah juga terdapat pola jaringan kerja dari sejumlah posisi yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama secara keseluruhan berdasarkan suatu tujuan bersama. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan tentang komponen-komponen manajemen sekolah. Manajemen sekolah atau pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Manajemen sekolah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan. Kemudian, pengelolaan komponen-komponen manajemen sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum dan program pendidikan. Manajemen kurikulum merupakan sebuah proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja untuk memperlancar proses pengajaran dan menciptakan situasi belajar yang efektif dan efisien. Manajemen kurikulum juga dipandang sebagai suatu sistem yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam konteks KTSP, mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap, antara lain tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan tahap penilaian. Kemudian, pengelolaan komponen manajemen sekolah yang kedua adalah manajemen tenaga pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan menata tenaga kependidikan dengan mencari, menggunakan, membina, mengembangkan, memelihara, hingga pemutusan kerja agar dapat menyelenggarakan satuan pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen tenaga pendidikan memiliki beberapa cakupan, diantaranya perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi dan penilaian pegawai. Kemudian, pengelolaan komponen manajemen sekolah yang ketiga adalah manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan posisi yang strategis dalam pendidikan karena letaknya berada di tengah antara luar dan dalam institusi, sehingga dapat dikatakan posisi sentra. Maka, semua kegiatan pada sekolah baik secara akademik maupun non-akademik mendapatkan pelayanan secara maksimal. Secara umum, tujuan dari manajemen kesiswaan adalah mengatur proses perencanaan yang berkaitan dengan siswa. Tujuan dari manajemen kesiswaan dapat kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menyalurkan bakat dan aspirasi siswa. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian fungsi daripada manajemen kesiswaan yaitu fungsi individu, fungsi sosial, fungsi harapan, dan fungsi sejahtera. Kegiatan pada manajemen kesiswaan meliputi berbagai hal, diantaranya adalah pendataan calon peserta didik, penerimaan peserta didik, orientasi sekolah, pembinaan siswa, dan penyelenggaraan layanan khusus. Kemudian, pengelolaan komponen manajemen sekolah yang keempat adalah manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen keuangan dan pembiayaan juga termasuk pada posisi sentral dalam komponen sekolah dikarenakan dapat mempengaruhi hal-hal yang lainnya jika hal ini tidak lancar dan tidak dijalankan dengan baik. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan antara lain, yang pertama
Tujuan manajemen pembiayaan, yaitu manajemen pembiayaan berorientasi pada tertibnya suatu administrasi pada penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan siswa, sarana, dan prasarana. Kemudian tujuan manajemen keuangan, yaitu mendapatkan sumber dana yang ada untuk bisa digunakan secara efektif, akuntabel, dan transparan. Kemudian pengelolaan komponen manajemen sekolah yang kelima adalah manajemen sarana prasarana pendidikan. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk memberikan pelayanan profesional yang terkait dengan lembaga dan prasarana pendidikan sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan sarana dan prasarana di sekolah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, beberapa prinsip harus diperhatikan untuk mencapai tujuan yang optimal, seperti prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip kekohesifan. Kemudian pengelolaan komponen manajemen sekolah yang keenam adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, manajemen pendidikan memperhatikan lingkungan dari segi manusia, yaitu masyarakat, untuk mencapai proses pendidikan yang berkualitas. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis antara administrasi sekolah dan masyarakat, diperlukan kerjasama dan kontrak kedua belah pihak secara simultan dan menyeluruh. Karena sekolah dan masyarakat adalah dua lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah adalah tempat belajar dan masyarakat adalah tempat untuk menerapkan dan memanen hasil belajar. Kemudian pengelolaan komponen manajemen sekolah yang ketujuh adalah manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus melingkupi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen sekolah tersebut merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus lain yaitu layanan kesehatan dan keamanan. Kemudian, yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Konsep dasar kepemimpinan pendidikan kepala sekolah. Yang kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki orang tertentu untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar orang lain mau melakukan dan bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri pada para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, karena dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah, tujuan, misi, visi yang telah disepakati bersama bisa tercapai, yaitu dengan mengarahkan sivitas akademik untuk menjalankan tugasnya. Kemudian, peran, fungsi, dan tanggung jawab kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai pelaksana, sebagai perencana, sebagai seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok dan mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran atau pujian dan hukuman, bertindak sebagai wasit dan penengah, pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya, sebagai pencipta atau memiliki cita-cita, bertindak sebagai ayah. Kemudian fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik, kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah sebagai inovator, kepala sekolah sebagai motivator. Kemudian tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas kepala sekolah di bidang administrasi yaitu pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemudian, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Tugas kepala sekolah di bidang supervisi, yaitu membimbing para guru untuk dapat memahami tujuan suatu proses pengajaran dengan tujuan-tujuan pendidikan yang jelas untuk mencapai suatu proses pendidikan yang diharapkan.
membimbing guru-guru untuk lebih memahami persoalan yang dihadapi oleh para murid, melakukan penyeleksian dan pemberian tugas kepada guru sesuai bakat dan minatnya, sehingga mendorong mereka untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut. Kemudian memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai. Cara kerja sekolah menjalankan fungsinya dengan profesional. Cara kepala sekolah menjalankan fungsinya dengan profesional. Yang pertama, kepala sekolah harus mampu mencapai suatu target yang telah ditetapkan secara material. Yang kedua, harus mampu memotivasi dengan kuat supaya dapat mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan kualitas yang tinggi. Yang ketiga, harus mampu mengemban tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah untuk mengembangkan dalam proses belajar mengajar. 4. Mampu untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada di sekolah. 5. Dapat mengatur dalam hal pemberian tugas secara cepat serta dapat memprioritaskan bila terjadi konflik antara kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah. 6. Dalam mengemban tugasnya, kepala sekolah dapat melakukan pembentukan kelompok diskusi profesi, yaitu tujuannya untuk mengatasi tenaga pendidik yang memiliki masalah sehingga dapat terpecahkan. 7. Meningkatkan kerja yang profesional agar sesuai dengan tujuan. 8. Kepala sekolah harus berusaha untuk memperbaiki penampilan di sekolah melalui berbagai macam pemikiran program-program yang baru serta melakukan survei untuk mempelajari berbagai persoalan atau permasalahan yang timbul di lingkungan sekolah. Demikian hasil penjelasan tugas UTS manajemen dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.